Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja, puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu ulumul Quran Bapak Ahmad Muharram Basyari LC, dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Risa, Indah Puspitasari, dan saya Anwar Maulana Sidik ingin mempresentasikan mengenai materi qiraat Al-Quran. Selanjutnya, untuk pengertian qiraat, kaidah qiraat, dan macam-macam qiraat akan dijelaskan oleh rekan saya, Risa. Perkenalkan, nama saya Risa Rizky Rahma dari kelompok 3. Insyaallah saya akan mempresentasikan tentang pengertian qiraat Al-Quran. Sebelum kita mengetahui apa itu qiraat Al-Quran, kita jelaskan dulu apa itu qiraat. Qiraat, cara bahasa, qiraat berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya membaca. Juga secara istilah kata qiraat adalah salah satu madhab pembacaan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam quro sebagai suatu aliran yang berbeda dengan madhab atau aliran bacaan Al-Quran yang lain. Juga ada menurut tokoh-tokoh ahli Al-Quran. Yang pertama ada menurut Syekh Abdul Fattah Al-Aqadi menjelaskan bahwa qiraat adalah ilmu tentang tata cara pengucapan kalimat-kalimat atau ayat-ayat Qur'aniyah. Juga menurut Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwa qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran dan membahasakannya dengan kepada penukilnya. Gitu. Mana dalam setiap imam ahli qiraat itu berbeda-beda gitu. Terus ada aspek qiraat yang dapat ditangkap dari definisi tersebut adalah qiraat Al-Quran adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam-imam yang lain. Jadi perbedaan antara imam-imam ahli qiraat yang lain. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu pasti didasarkan atas riwayat yang bersambung kepada nabi-nabi gitu. Juga terus kedua ada kaidah qiraat yang benar. Yang pertama ada bacaan betul-betul mutawatir dan masyhur di kalangan ulama ahli qiraat. Yang kedua harus sesuai dengan Ratham Utsmani, sebab para sahabat telah sepakat dengan mushaf Utsmani. Jika ada yang tidak sama dengan Ratham Utsmani, maka dianggapnya tidak masyhur gitu. Yang ketiga ada harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Yang ketiga ada macam-macam qiraat atau pembagian qiraat menurut kuantitasnya. Yang pertama ada qiraat sab'ah, yang mana qiraat sab'ah sudah dilihat dari namanya, berarti qiraatnya versinya ada 7 versi pembacaan Al-Quran. Yang pertama ada Abu Amr, itu perawinya setiap imam ada 2 perawi. Yang pertama ada Abu Amr, Imam Abu Amr, riwayatnya perawinya Duri dan Syushi. Yang kedua Ibnu Katsir, yaitu Bazi dan Kunbul. Yang ketiga Nafi, Qalun dan Warsh. Yang keempat Ibnu Amir, Hisham dan Zakwan. Yang kelima Asim, Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, Khalad dan Khalaf. Yang ketujuh Kisai, ada Abu Harith dan Duri. Juga dalam yang kedua ada qiraat asyarah, berarti versinya ada 10 versi bacaan qiraat. Yang ketiga ada qiraat arba'ah, berarti 14 bacaan qiraat. Yang mana setiap bacaan tersebut ada 7 versi, seperti ya ada
kita riwayatnya riwayat Hafs. Imamnya Imam Asyim, ada Syubah dan ada Hafs. Yang pertama ada Hafs. Kalau dalam Hafs bacaan nya seperti biasa, wal ardi yang bisa. Kalau dalam Warash, saya pernah belajar tentang itu. Dalam Warash ada yang namanya nakal, seperti bacaan kalau di dalam Hafs itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau di dalam Warash seperti walal akhiratu khairul laka minal ula, seperti itu. Jadi simpulnya qiraat Al-Quran itu merupakan perbedaan pembacaan qiraat dalam setiap imam ahli qiraat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Indah Puspitasari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang macam-macam qiraat. 1. Qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang dinukil oleh sejumlah periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. 2. Qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga ras usmani. 3. Qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi ras usmani ataupun kaidah bahasa Arab, atau bisa disebut dengan qiraat ini tidak termasuk qiraat yang diamalkan. 4. Qiraat syadz adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya. 5. Qiraat maud adalah qiraat yang tidak ada asalnya. 6. Qiraat mudraj adalah qiraat yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelasan terhadap suatu ayat. Selanjutnya ada latar belakang perbedaan, yaitu 1. Berbedanya qiraat Nabi, 2. Ketetapan Nabi, 3. Perbedaan qiraat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4. Qiraat karena riwayat sahabat, 5. Perbedaan dialek, 6. Hasil ijtihad. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perbedaan qiraat. 1. Perbedaan bacaan yang berkaitan dengan teknis pengucapan lafaz dalam lahjah atau dialek kebahasaan, atau bisa disebut dengan tidak mengubah makna. 2. Perbedaan bacaan yang berkaitan dengan substansi lafaz atau mengubah makna. Urgensi mempelajari qiraat. Dalam urgensi ini ada beberapa poin. Di antaranya menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, menarij hukum yang diperselisihkan para ulama, dan menggabungkan dua ketentuan hukum. Manfaat mempelajari qiraat. Manfaat-manfaatnya diantaranya adalah memudahkan umat Islam dalam mempelajari Al-Quran, mendapatkan pahala, dan menunjukkan bahwa Al-Quran sampai sekarang ini terpelihara dan terjaga keasliannya. Adapun isi dari materi qiraat Quran itu mengenai pengertian, kaidah qiraat, macam-macam qiraat, macam-macam tingkatan qiraat, latar belakang bentuk dan perbedaan qiraat, urgensi mempelajari qiraat, serta manfaat dari qiraat. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.